Alhamdulillah, Abah Gus Samsudin akhirnya bebas. Ya teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama Mas Den. Ya alhamdulillah ya teman-teman, 1 Agustus menjadi suatu awal bulan yang baik, di mana Gus Samsudin divonis bebas. Ya, ini seperti terawangan saya beberapa waktu lalu, bahkan di awal Gus Samsudin diangkut sebagai tersangka. Hampir 5 bulan Gus Samsudin mendekam di balik jeruji besi penjara. Nah, apakah kalau dari pandangan saya, apakah ini semua terkait ya dengan kekayaan Gus Samsudin sehingga Gus Samsudin bebas? Saya katakan tidak. Ya, kenapa demikian? Dari video yang viral, kok polisi JPU-nya menuntut itu dari video editan orang. Kalau editan orang bisa menjadi bukti orang agar dipidana karena kasus UU ITE penyebaran berita bohong, maka film-film Susana ya, film-film Indonesia yang bergenre misteri ya, hantu-hantu, itu bisa dipidana semua. Uang dipotong bagian yang tidak benarnya ya, sementara itu adalah sebagian contoh, bukan makna sebenarnya video, ya bisa gawat. Makanya itu, oleh sebab itu ya, dari awal pertama saya katakan pasti Abah Gus Samsudin akan bebas. Tapi karena lama sekali ya, netizen berpikir ini Gus Samsudin akan terus mendekam di balik penjara. Saya katakan tidak, Gus Samsudin pasti akan bebas. Saya ada buat konten ya beberapa waktu lalu, cuman saya nggak ada di videonya juga di Denny Putra ST ya, bukan di Ayam Indonesia 2, di mana saya katakan hasil akhir ya dari putusan hakim pasti Gus Samsudin akan bebas, no debat. Begitupun keyakinan pengacara Gus Samsudin, mengatakan Gus Samsudin pasti bebas, walaupun jaksa penuntut umum ya menuntut Gus Samsudin dengan 2,6 tahun penjara. Sementara untuk kameramen dan editornya itu lebih ringan, sekitar 1 sekian tahun. Itu jasa penuntut umum. Cuman ada pembelaan kan, ada dari Gus Samsudin. Penilaian belum keluar dari hakim. Nah, pengacara menilai ya bahwa bukti yang diberikan oleh JPU itu dari video editan, sementara ada video full. Sehingga logisnya kalau Abah Gus Samsudin bisa dipenjara karena potongan yang diedit orang yang tidak bertanggung jawab, nih orang-orang kampret ya, yang sering membuat video-video klimaks dengan potongan video-video yang syur-syurnya saja, yang hot-hotnya saja, ini yang kampret. Maka oleh sebab itu ya, keadilan bagi Gus Samsudin ini akhirnya terjawab. Abah Gus Samsudin bebas. Wajib syukuran Abah Gus Samsudin. Ya, no debat. Ya, saya melihat di sini Gus Samsudin akan dituntut juga nih, akan dituntut ya ke Mahkamah Konstitusi ya, teman-teman ya. Ya, dimana jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi ke MA terhadap putusan PN Blitar yang memvonis Gus Samsudin itu bebas. Apa dasarnya lagi untuk membuat Abah Gus Samsudin ini dipenjara lagi? Wong buktinya udah jelas kok. Saya nggak ngerti bagaimana pola pikir JPU yang terus ngoyoh ya, ingin Abah Gus Samsudin itu dipenjara. Sudahlah cukup 5 bulan, hampir 5 bulan Gus Samsudin di penjara. Sudahlah cukup kami kehilangan sosok seorang guru spiritual yang selalu berdakwah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Walaupun dalam faktanya, dalam kontennya itu memang ada bumbu-bumbu. Dan itu kan memang sudah dijelaskan dalam deskripsi ya, bahwasannya konten ini hanya sebatas hiburan, hanya fiksi. Itu kan ada di dalam deskripsi videonya Abah Gus Samsudin.
Tapi kalau dibilang mau dituntut balik, saya akan pastikan ya JPU tetap akan kalah. Karena dasarnya adalah video editing. Wong gemblong, video editing kok dipercaya, video fotongan kok dipercaya. Harusnya JPU itu bisa melihat secara keseluruhan ya, bagaimana seseorang itu membuat konten itu dari menit 00 sampai terakhir itu. Di sini kan kalau JPU ingin menuntut kembali ya Gus Samsudin, maka di sini dipertanyakan sebetulnya, tahu nggak sih JPU itu menilai sesuatu, menilai konten. Itu yang saya lihat. Apakah dia bisa melihat itu dengan keseluruhan menit? Kalau film itu dari 00 sampai habis ya. Kalau misalnya filmnya 1 jam 1 jam, kalau filmnya 2 jam 2 jam. Ini enggak. Masuk yang saya dengar nih ya, barang buktinya adalah video editing, video yang sudah dipotong. Yang gemblong ini. Nggak bisa seperti itu. Saya mau ya, kalau memang JPU yakin Gus Samsudin bersalah ya, menyebarkan ajaran sesat, di mananya, menit keberapanya. Sementara dalam menit 00 sampai akhir ya, itu adalah skenario. Gus Samsudin dodok, Gus Samsudin tidak menyebarkan kesesatan. Gus Samsudin dodok di dekat para jemaah sesat itu agar menobatkan mereka. Ya. Makanya secara logis juga saya menilai, wong konten kok ada dramanya. Gus Samsudin mau menobatkan, kok Gus Samsudin sing jadi tersangkanya, Gus Samsudin jadi terdakwanya, terpidananya, tersangkanya. Saya minta kepada JPU ya, agar lebih melihatlah ya secara benar kasus Gus Samsudin ini. Jangan karena desakan-desakan netizen yang gak suka sama seorang Gus Samsudin ya, lantas terprovokasi ya. Saya ini orang yang berpikir juga, yang melihat konten juga. Saya melihat Abah Gus Samsudin sebagai sosok yang penuh dengan karisma, yang penuh dengan sukacita. Tapi tidak seperti itu juga ya, menyalah-nyalahkan orang, mentersangkakan orang ya. Saya nggak tahu nih kedepannya bagaimana. Yang pasti yang saya yakinin adalah Abah, walaupun nanti ya diajukan ya PK katakan untuk mentersangkakan Abah Gus Samsudin, saya pastikan Abah Gus Samsudin akan bebas, no debat ya. Di sidang pertama hasilnya bebas, walaupun nanti ajukan PK tetap bebas. Kita harus menyambut Gus Samsudin dengan sukacita, di mana fitnah yang diberikan oleh masyarakat yang gak suka sama Gus Samsudin, termasuk dengan pesulap merah, ini bisa dimaknai suatu pembelajaran ya. Saya tahu dan yakin Gus Samsudin orang gak mau beliau menyudutkan orang tertentu. Beliau selalu dalam setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Hampir 5 bulan ya saya melihat Abah Gus Samsudin no konten. Saya pun hilang konten saya tentang Abah Gus Samsudin, karena memang faktanya begitu. Gak ada Abah Gus Samsudin, ibaratnya melempem ya. Tapi semoga Abah Gus Samsudin kembali, semangat kita bisa kembali lagi ya. Konten-konten yang Abah berikan tentu ya, semoga mengedukasi ya, terus mengedukasi kita. Yang saya rasakan seperti itu selama ini. Bumbu-bumbu itu wajar. Kalau makanan gak ada bumbunya, yo hambar ya, jangan dimakan. Kalau untuk yang sakit, berarti orang yang melihat Gus Samsudin ini orang yang sakit ya, ibarat makanan tanpa bumbu ya. Seharusnya dia sadar, dalam makanan yang enak ya, sayuran yang enak tentu ada bumbunya, penyedapnya, gula, garam, dan lain-lain ya. Walaupun yang alami itu sehat, tetapi banyak faktanya orang pada kurang selera
Jadi selamat untuk Abah Gus Samsudin. Saya doakan sehat-sehat selalu, aktif kembali kontennya sehingga saya bisa ngikutin kembali panjenengan. Ya, sampai sini dulu.